Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agustian Saka, NPM 21101040001. Saya dari kelas K2 S1 Akuntansi. Dalam video kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang anti korupsi dalam ilmu etika bisnis. Untuk penjelasan anti korupsi ini saya membawakan 3 sub poin materi. Yang pertama itu adalah tentang pengertian korupsi. Yang kedua itu adalah 3 contoh anti korupsi dalam lingkungan perkuliahan, dan yang terakhir itu adalah nilai-nilai yang harus disikapi oleh mahasiswa dalam menghadapi korupsi di perkuliahan. Untuk poin yang pertama, saya akan memberikan makna atau pengertian apa dari korupsi itu. Korupsi sendiri itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Jadi korupsi ini bisa dikatakan adalah sebuah tindakan kriminal yang dimana kita bisa memanfaatkan terkait jabatan kita untuk mengambil keuntungan yang ada di dalam suatu perusahaan dengan melibatkan beberapa orang atau oknum. Jadi kayak korupsi ini sangat merugikan banyak belah pihak. Jadi makanya dari itu penting bagi kita harus menerapkan nilai-nilai agar kita bisa menghindari korupsi itu sendiri. Untuk subpoin materi kedua, saya akan memberikan 5 contoh terhadap korupsi yang ada di dalam lingkungan kampus. Untuk contoh yang pertama itu adalah dilarang mengcopy paste dari tugas teman. Yang kedua adalah dilarang menyalin jawaban teman pada saat ujian berlangsung. Yang ketiga itu dilarang memasukkan data beasiswa. Yang keempat itu dilarang menggunakan uang kuliah tunggal untuk kepentingan kita pribadi. Dan yang terakhir itu adalah dilarang membolos dan menitip absen kepada teman. Lalu yang terakhir adalah sub inti dari video ini adalah mahasiswa harus menerapkan nilai-nilai anti korupsi agar terhindar dari korupsi di lingkungan perkuliahan. Jadi saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang mahasiswa yang gimana sih harus menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Jadi penerapan nilai anti korupsi itu dapat jadi upaya pencegahan potensi untuk tidak kriminal seperti korupsi. Upaya pemberantasan korupsi perlu dimulai dari akar permasalahannya. Terus kayak pembentukan sikap dan karakter individu yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa itu sangat penting dalam mencegah potensial dari korupsi. Dimulai dengan menahan diri untuk tidak berperilaku menyimpang dalam hal sekecil apapun. Karena kalau udah berperilaku menyimpang dan merugikan banyak pihak, itu akan sangat tidak baik kepada semua orang. Lalu, sebab penyimpangan kecil apabila dijustifikasi itu menyebabkan potensial yang memunculkan penyimpangan yang lebih besar. Jadi seperti itu. Makanya kita perlu menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Apa aja penerapan nilai-nilai anti korupsi? Itu sebagai berikut. Baik, kita langsung saja ke pembahasan nilai-nilai apa saja yang harus diterapkan oleh mahasiswa agar tidak terjadi korupsi di dalam dunia perkuliahan. Untuk nilai pertama itu adalah nilai kejujuran. Jadi nilai kejujuran ini tuh sangat penting diterapkan di dalam dunia perkuliahan ya. Misalnya itu dalam membuat karya ilmiah. Jadi kita harus membuat karya ilmiah itu dengan ide dan hasil tulisan sendiri atau tidak melakukan plagiarisme dari karya orang lain. Karena kalau sudah melakukan plagiarisme itu sangat tidak baik dan hasilnya pasti tidak akan sesuai dengan harapan kalian. Terus yang kedua itu ada kepedulian. Jadi kayak kepedulian ini juga sangat penting di dalam dunia perkuliahan. Jadi semisalkan kita kayak amati dan turut serta dalam mengamati yang ada di lingkungan sekitar. Terus kayak juga kita lebih baik tuh jadi pemecah kayak di dalam terhadap sebuah masalah, kayak nyari solusi untuk akar permasalahan agar cepat selesai, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada nilai kemandirian. Saya rasa kayak nilai kemandirian itu juga sangat penting ya, apalagi dalam melaksanakan kegiatan mahasiswa. Itu juga sudah menanamkan nilai kemandirian kan, sederhana dalam hal mencari kayak dana kegiatan dan lain-lain yang ada di dalam organisasi kampus. Lalu untuk nilai keempat itu, ini bisa dibilang nilai yang paling sepele, tapi masih banyak orang yang masih anggap susah dalam nilai ini, yaitu nilai kedisiplinan. Jadi kan kayak masih banyak banget yang mahasiswa masih menyepelekan kedisiplinan, terutama dalam kedisiplinan waktu.
Lalu yang kelima itu ada tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab mahasiswa itu contohnya itu dapat diterapkan di sebuah organisasi atau kepanitiaan. Jadi kalau misalkan kita ikut kepanitiaan atau organisasi misalkan seperti BEM atau himpunan, itu tanggung jawab yang ada di dalam diri kita itu sangat besar terhadap organisasi tersebut. Lalu selain itu nilainya itu juga kita bisa mendapatkan kerja keras, kayak lalu kesederhanaan dan kerjasama anggota tim. Jadi kayak hidup empati kepada orang lain, hidup sederhana kepada orang lain. Kesederhanaan ini juga bisa dapat mencegah perilaku menyimpang seperti korupsi. Jadi kayak banyak-banyak kegiatan positif itu bisa mengantisipasi kita untuk tidak berbuat korupsi. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada nilai keberanian. Jadi nilai keberanian ini juga punya penyimpangan yang terjadi di sekitar kita yang harus kita laporkan. Terkadang kita masih takut untuk melaporkan sesuatu kegiatan negatif yang ada di lingkungan kampus. Nah, itu sebenarnya itu kita harus bisa melawannya atau bisa melaporkannya. Nah, itu tuh yang makanya kita harus punya sifat dari nilai keberanian ini. Lalu yang terakhir itu ada nilai keadilan. Nah, gerakan mahasiswa ini atau kayak sifat mahasiswa ini dalam melawan tindak keadilan ini di negeri ini masih banyak membawa perubahan baik bagi bangsa gitu loh. Jadi kayak keseluruhan nilai ini gitu dapat ditoleransi dengan baik, terutama oleh mahasiswa selaku anak muda atau generasi bangsa ini gitu. Jadi kayak jadi kita harus punya idealisme untuk membangun bangsanya seperti itu. Kurang lebih itu nilai-nilai yang harus kita terapkan untuk mencegah dari korupsi yang ada di lingkungan perkuliahan. Baik, sekiranya 3 materi itu saja yang dapat saya jelaskan terkait nilai-nilai anti korupsi di dalam video ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.